Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai semester 2 dengan materi baru yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Pada pertemuan pertama, kita mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu di akhir pembelajaran nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan kemampuan larutan elektrolit dalam menghantarkan arus listrik berdasarkan kemampuannya terurai menjadi ion-ion. Nah, perhatikan dua gambar berikut ini. Di sini ada dua buah baterai yang disambungkan kepada lampu. Di sini baterainya disambungkan kepada paku sehingga lampunya dapat menyala. Nah, di sini baterainya disambungkan plastik dan lampunya akan mati. Bagaimana bila paku dan plastik ini diganti dengan sebuah larutan? Apakah lampunya akan menyala? Apakah listriknya dapat melewati larutan itu? Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada bapak-bapak ya nyari ikan di sungai. Nah, dia menggunakan setrum. Jadi ikannya airnya dikasih listrik sehingga ikannya akan mati kena setrum itu. Dari situ dapat disimpulkan bahwa listriknya dapat melewati air atau air sungai dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kita perhatikan alat uji berikut ini. Jadi, larutan tersebut apakah dapat menghantarkan listrik? Kita dapat mengujinya dengan alat uji elektrolit, yaitu alatnya ini terdiri dari dua buah elektrode yang dicelupkan ini ya. Yang B ini dirangkai dengan lampu pijar dan kemudian dihubungkan dengan tegangan listrik. Nah, ternyata tidak semua larutan itu menghantarkan listrik. Contohnya adalah larutan gula. Jika kita menggunakan gula, maka lampunya akan mati. Sedangkan jika kita menggunakan garam dapur, lampunya akan menyala terang. Kenapa kok bisa begitu? Ternyata adanya listrik pada larutan itu disebabkan oleh adanya aliran elektron yang berasal dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, hal ini sesuai dengan teori Arrhenius, teori ion Arrhenius. Di sini Pak Arrhenius mengatakan bahwa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Jadi, semakin banyak ion-ionnya, maka akan semakin mudah menghantarkan arus listrik. Nah, seperti ini. Pada larutan yang tidak menghantarkan listrik atau seperti contohnya gula tadi, dia akan tetap berbentuk molekul atau tidak terurai. Jadi tetap gerombol gini ya, menjadi molekul-molekul ini. Nah, sedangkan pada garam dapur atau elektrolit kuat, dia akan terurai sempurna. Jadi dia akan melepas antara natrium dan klorinnya. Jadi terpisah seperti ini. Sedangkan untuk elektrolit lemah atau yang biasanya nyalanya redup, dia akan terurai sebagian. Ini ya. Jadi kalau di sini masih gerombol banyak, dia akan terurai menjadi ini, tapi nggak semuanya terurai kayak yang elektrolit kuat. Jadi hanya sebagian saja yang terpisah. Nah, bagaimana cara menuliskan reaksi ionisasinya? Kita lihat untuk menuliskan reaksi ionisasi, di sini ada beberapa bagian yaitu asam, basa, dan garam. Untuk asam, misalkan ada HXZ itu akan terurai menjadi XH plus ditambah ZX min. Untuk kalau bingung kita langsung ke contoh. Misalkan HCl, di sini kan hanya satu. Nah, dia makanya Cl-nya juga min 1, H plus Cl min. Nah, untuk H2SO4 ini hanya kan 2. Makanya SO4 ini jadi 1 ya. Kalau nggak dikurung ini jadi 1. SO4 2 min. SO4-nya ada 1, hanya kan ada 2, SO4-nya ada 1. 2-nya ini yang di bawahnya H ini kita taruh di atasnya SO4. Nah, misalkan ini HNO3, hanya ini kan 1. NO3-nya menjadi min 1. Nah, kalau basa ini sama MOHX. Kalau tadi untuk asam kita lihat jumlahannya, kalau untuk basa kita lihat jumlah OH-nya. Misalkan di sini ada NaOH, OH-nya 1, berarti Na-nya plus 1. Ini BaOH2,
Berarti OH-nya kan 2, berarti Ba-nya 2+. Ini 2 OH- karena OH-nya ada 2. Nah, yang terakhir untuk garam, ini dibalik. Misalkan ada MXZY. XMY plus artinya M-nya jumlahnya X, menjadi XM, muatannya yang di bawahnya Z. Kalau bingung langsung lihat contoh. NaCl, di sini Na-nya 1, Cl-nya 1. Sehingga Na plus Cl min. Na2SO4, Na-nya ada 2, SO4-nya ada 1. Sehingga akan terurai menjadi 2Na plus, karena SO4-nya 1, makanya Na-nya plus 1. Terus SO4 2 min. 2 min dari mana? Karena Na-nya ada 2. Misal ini lagi ada Al2SO4 3 kali. Al-nya kan ada 2. Jadi 2 Al3 plus. 3 plus dari mana? Karena SO4-nya 3, sehingga Al-nya 3 plus. Yang ini 3 SO4 2 min. Nah, ini karena SO4-nya ada 3, makanya depannya 3. 2 min dari mana? Dari yang di bawahnya Al. Nah, seperti itulah cara mengionisasikan. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.